Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nih, nama saya Rahman Wijaya Kusuma. Bisa dipanggil Bang Rahman gitu. Halo Bang Rahman. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Nah, apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah sistem koordinat pada dua dimensi kedua, yang mana koordinat kartesius itu selalu memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Boleh sumbu yang lain, tapi pada umumnya kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini seperti tanda tambah besar gitu kan. Nah, jadi yang horizontal itu adalah sumbu X, dan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Nah, jadi ini adalah diagram kartesius. Boleh kita gunakan A, B, atau C, D, dan sebagainya, tapi yang umum digunakan itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana sih cara kita menggambarkan suatu titik koordinat di dalam diagram kartesius? Misalkan kita punya titik A itu titik 2,3. Nah, jadi ingat, di dalam menentukan titik pada koordinat kartesius itu adalah ada sumbu X dan sumbu Y kan? Nah, jadi ini yang 2 itu adalah sebagai X, dan yang 3 itu adalah sebagai Y. Jadi X, Y itu. Nilai X itu adalah 2, nilai Y itu adalah 3. Nah, bagaimana cara kita memasukkan titik ini ke dalam koordinat kartesius? Nah, mari kita lihat ya. Ini adalah 2,3. Jadi 2 itu ada pada X. Nih, 1, 2. Jadi di sini 2 dan Y 3 kan? 3 satuan 3. Nah, jadi untuk menentukan titik koordinat pada diagram kartesius ini adalah 2,3. Sini 2,3 ke atas. Nih, 2,3. Kita buat garis-garis garis putus-putus biar lebih jelas gitu kan. Nah, jadi ini adalah titik koordinat A 2,3. Nah, gitu adik-adik. Nah, jadi ini adalah gambaran umum tentang koordinat kartesius. Nah, sekarang Abang akan menjelaskan bagaimana kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nih. Dihapus dulu ya, biar bisa lebih jelas lagi. Nah, jadi kita misalkan nih, kita gambar lagi sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita punya titik yang lain deh, jangan A. Oke, boleh kita titik C itu 1,4. Nah, boleh 1,4. Jadi kita gambarkan dulu koordinat titiknya di diagram kartesius. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan. Jadi titiknya itu ada di sini. Kita buat garis putus-putus biar lebih jelas. Tuh. Nah, ini adalah titik C 1,4. Nah, bagaimana sih kedudukan titik itu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi boleh kita buat tabel biar supaya lebih jelas gitu kan, lebih mudah. Ini C 1,4. Nah, terhadap, kita buat di sini terhadap sumbu X, dan di sini terhadap sumbu Y. Nah, nih kita buat tabel biar lebih mudah gitu kan. Nah, jadi
terhadap sumbu X itu bisa kita hitung di sini nih. Kedudukan titik itu terhadap sumbu X. Sumbu X kita tahu sumbu X itu adalah yang horizontal gitu kan. Kita hitung 1, 2, 3, 4 kan. Nah jadi yang koordinat kedudukan terhadap koordinat sumbu X itu adalah 4 gitu. Dan terhadap sumbu Y kita bisa hitung dari ini yang vertikal itu kita hitung 1. Oke. Jadi 1. Nah gitu. Nah apakah harus selalu positif gitu kan? Enggak, karena diagram Kartesius itu memiliki 4 kuadran. Kuadran pertama itu nilainya nih, sini ya. Nih, sumbu X dan sumbu Y. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, jadi nilai pada kuadran pertama itu adalah nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Dan pada kuadran kedua itu nilai X-nya negatif, nilai Y-nya adalah positif. Nah, jadi pada kuadran ketiga itu nilai X dan nilai Y-nya itu negatif gitu. Nah, jadi pada kuadran keempat itu adalah nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Nah, itu sebagai gambaran aja. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Boleh kita ganti nih. Kita ganti titiknya kita gantilah, jangan C. Boleh E misalkan. Nah, boleh. Mau huruf apapun, mau variabel apapun boleh. Nah, terus kita misalkan nilai X-nya itu 3 dan nilainya Y-nya adalah negatif 2. Nah, jadi kita gambarkan di dalam koordinat Kartesius, gitu kan? Kita hapus saja ya, biar lebih mudah. Nah, ini koordinat Kartesius. Ini sumbu X dan sumbu Y. Tadi berapa? 3, negatif 2. Berarti nilai X-nya 3 satuan, 3, dan Y-nya adalah negatif 2. Nih, kalau negatif berarti ke bawah ya. Negatif 1, negatif 2. Nah, jadi titiknya ada di sini. Boleh dibuat garis putus-putus biar lebih jelas gitu kan. Ini adalah titik E 3, negatif 2. Nah, gitu. Nah, bagaimana sih kedudukan titik itu, titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi kita lihat di sini terhadap sumbu X. Berapa sih terhadap sumbu X? Nih, sumbu X kan yang horizontal ya, horizontal. Bisa kita hitung dari sini 1, 2 gitu. Meski nilainya negatif gitu kan, tapi jarak kedudukan terhadap sumbu X itu 2 gitu. Nah, terhadap sumbu Y itu yang vertikal bisa kita hitung nih dari sini 1, 2, 3. Nah, jadi 3 gitu kan. Terhadap sumbu Y adalah 3. Nah, gitu. Kakak punya permasalahan, suatu permasalahan yang ini ternyata diagram Kartesius itu bisa kita terapkan pada budaya seperti Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi itu ada banyak ya, ada Candi Gedang 1, Candi Gedang 2 dan sebagainya. Nah, jarak antara candi-candi itu bisa kita gambarkan di sini, di sini, di sini, di sini gitu. Bisa di sini, di sini, di sini. Nah, kita tahu bahwa Candi Muara Jambi itu tuh memiliki banyak candi ya, ada 7 atau 8 gitu. Sangat banyak gitu kan. Nah, jadi kakak akan menjelaskan tentang budaya lain gitu yang ada hubungannya dengan
koordinat kartesius, yaitu batik. Nah itu batik, ternyata di batik Jambi itu pemesanannya ada banyak loh, ada 1.400 kain lembar kain dan 300 jenis baju yang jadi, baju yang sudah jadi gitu kan. Pastinya tidak mencukupi gitu kan, tidak bisa dibuat di lokal gitu kan, di dalam provinsi Jambi itu sendiri. Jadi produksi batik Jambi itu ada banyak loh, ada di Solo, ada di Pekalongan, ada di Bandung. Nah tuh banyak kan. Nah ada di Solo, Pekalongan, dan Bandung. Saking wahnya gitu kan batik Jambi, batik asal Jambi, yaitu batik Angsuruwo, batik Durian Pecah, batik Kapal Sanggar dan sebagainya, gitu kan, sangat tenar lah gitu kalau anak zaman sekarang gitu kan, viral. Nah jadi batik Jambi itu tidak hanya diproduksi di Jambi sendiri, di dalam Jambi sendiri, ada di Solo, Pekalongan, dan Bandung. Nah gitu, kita kan menggambarkan kedudukan di Solo, Pekalongan, Bandung ini dalam koordinat kartesius. Kita misalkan Solo, itu kita gambar di sini aja ya. Saya kita buat di sini. Solo itu kita lambangkan dengan S. S itu misalkan 1,4. Nah, 1,4. Pekalongan itu kita simbolkan dengan P. Negatif 2,3. Nah, untuk Bandung kita lambangkan dengan B. 2,5 misalnya. Nah, itu bisa kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius di kedudukan-kedudukan di kota-kota ini gitu.